Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auri Alvina Meklara Pusuha dengan nomor NIM 2051050010023. Baik, di sini saya akan menanggapi materi dari Bapak Dr. Andes Abdul Wadud LC MII mengenai uang dan fungsinya. Uang dalam ilmu ekonomi yang tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda maupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang ataupun jasa. Alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dalam berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Di sini juga telah dijelaskan mengenai jenis-jenis uang menurut pembuatannya. Menurut bahan pembuatannya, uang ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang logam. Yang pertama adalah uang logam. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam, emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Yang selanjutnya yakni uang kertas. Uang kertas yang terbuat dari kertas dan standarisasinya itu adalah baku. Yang selanjutnya yakni jenis-jenis uang lembaga yang mengeluarkannya. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yakni uang kartal. Uang kartal di sini adalah alat bayar yang sah yang digunakan dalam transaksi sehari-hari, sedangkan uang giral adalah uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan, misalnya itu cek. Lalu di sini juga dijelaskan mengenai fungsi uang. Apa sih fungsi uang itu? Fungsi uang di sini adalah yang pertama sebagai alat tukar yang sah. Fungsi yang kedua yakni sebagai satuan hitung, dan yang ketiga yakni sebagai alat penyimpanan nilai. Lalu di sini juga telah dijelaskan fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang yakni yang pertama sebagai alat pembayaran. Fungsi turunan uang yang pertama adalah sebagai alat pembayaran. Perlu kita akui bahwa tidak ada uang, maka manusia tidak akan dapat membeli suatu barang atau jasa. Yang artinya di sini adalah manusia itu menggunakan uang untuk membayar jasa atau barang yang dibutuhkannya. Dan yang kedua yakni untuk menunjukkan harga. Fungsi turunan yang kedua ini yakni untuk menunjukkan harga. Dengan kata lain, uang di sini tuh dimanfaatkan sebagai sebuah alat petunjuk harga dengan mengetahui harga suatu barang. Misalnya nih, kita bisa memperkirakan untuk jadi membeli atau tidaknya suatu barang. Lalu yang ketiga, di sini juga terdapat penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Berikut alat itu sebagai menunjang kegiatan ekonomi dan sosial, dan uang ini sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sebagai mendukung suatu aktivitas ekonomi dan sosial. Hal ini dikarenakan setiap orang akan termotivasi untuk memperoleh uang, sehingga mereka ini bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi. Motivasi ini dapat juga karena uang adalah suatu kebutuhan dalam suatu kehidupan. Dan yang keempat, di sini dijelaskan sebagai penimbun kekayaan. Uang sebagai penimbun kekayaan, yang artinya uang ini merupakan bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar sih kekuatan finansial yang dimiliki. Ini berarti penyimpanan uang sama artinya dengan penyimpanan suatu kekayaan. Dan yang kelima yakni pemindahan kekayaan. Bukan hanya itu saja sih ya. Fungsi turunan uang dan jasa bisa sebagai pemindahan kekayaan. Maksudnya nih, seseorang yang memiliki suatu kekayaan dapat dipindahkan ke dalam kekayaan yang lain dengan perantara uang. Seseorang yang mempunyai kekayaan dengan bentuk lain selain dari banyak uang, dia akan memindahkan kekayaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan
serta saya tanggapi materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah serta kejelasan yang mungkin kurang paham. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.